Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 8 yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kita akan kembali mempelajari pembelajaran matematika pada bab keempat tentang sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat SPLDV. Sebelumnya kita akan membahas tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa mampu memahami penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Perhatikan ya, kita akan belajar tentang membuat model matematika dan menghitung nilai atau variabel yang belum diketahui. Dalam menyelesaikan masalah pada sistem persamaan linear dua variabel, kita menggunakan 3 metode pada SPLDV. Yang pertama, ada yang dinamakan metode eliminasi. Yang kedua, yaitu metode substitusi, atau yang ketiga, yaitu metode campuran. Yang akan Ibu bahas kali ini adalah metode campuran, di mana metode tersebut sudah termasuk ke dalam eliminasi dan juga substitusi. Jadi maksudnya metode campuran itu adalah kita mencampur dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Contoh soal. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang sebesar Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah Baik, kita akan memulai dengan langkah pengerjaan. Yang pertama, tentukan model matematikanya dengan menentukan variabelnya. Jadi motor itu kita berikan variabel, misalkan A, kemudian mobil itu kita berikan variabel, misalkan B. Seperti apa kalimat matematikanya? Yang kedua, hitung dengan menggunakan metode campuran. Tadi metode yang sudah dan akan kita bahas ya. Jadi perhatikan dengan baik. Misal, mobil kita beli variabel A dan motor variabelnya adalah B. Maka diketahui 3 buah mobil dan 5 buah motor, yaitu 3A ditambah 5B sama dengan 17.000. Kita anggap itu adalah persamaan pertama. Kemudian 4 buah mobil dan 2 buah motor sama dengan 4A ditambah 2B sama dengan Rp18.000. Itu persamaan kedua. Dari manakah angka 17.000 dan 18.000? Perhatikan lagi soalnya. 3 buah mobil dan 5 buah motor. Jumlah parkirnya nilainya 17.000. 4 buah mobil dan 2 buah motor. Parkirnya nilainya 18.000. Maka kalimat matematikanya seperti yang barusan kita tulis. Lalu ditanyakan
Banyak uang yang diperoleh jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Berapakah itu? Ya. Dijawab, eliminasi nilai A. Maka 3A ditambah 5B sama dengan 17.000, kita tulis ulang. 4A ditambah 2B sama dengan 18.000. Apa yang dimaksud dengan mengeliminasi nilai A? Kita hilangkan nilai A, yaitu 3A dan 4A. Bagaimana supaya 3A dan 4A bisa hilang? Kita harus samakan. Nah, caranya adalah setelah disamakan, kita akan kurang. 3A kita kalikan 4, 4A kita kalikan 3, maka nilainya nanti akan sama-sama 12. 3 dikali 4 dan 4 dikali 3. Namun jangan lupa, 4 itu tidak hanya mengalikan A saja, tetapi juga B dan 17.000. Maka 4 dikali 3A sama dengan 12A, ditambah 4 dikali 5B sama dengan 20B, sama dengan 4 dikali 17.000 sama dengan 68.000. Begitupun yang di bawah. 3 tidak hanya mengalihkan A saja, tetapi juga mengalihkan B dan 18.000. Maka 3 dikali 4 atau 4A adalah 12A, ditambah 3 dikali 2B adalah 6B, sama dengan 3 dikalikan 18.000, yaitu 54.000. Selanjutnya baru kita bisa mengurang nilai A supaya tereliminasi atau hilang. 12A dikurang 12A habis, maka tinggal 20 dikurang 6, B-nya ya. Maka menjadi 14B, sama dengan 68.000 dikurang 54.000, yaitu Rp14.000. Kita akan menghitung nilai B, maka hilangkan 14-nya dengan cara membagi 14 juga. Maka jika di sebelah kiri dibagi 14, di sebelah kanan pun dibagi 14, yaitu 14.000 dibagi 14. Maka B sama dengan 1.000. Jadi nilai B kita sudah dapat 1.000, yaitu, kita catatan ya, eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Dalam perhitungan ini, kita mendapatkan nilai B, yaitu harga parkir satu buah motor. Setelah kita mengeliminasi, maka metode kedua dalam metode campuran yang akan kita gunakan adalah metode substitusi. Kita akan substitusi atau mengganti nilai B sama dengan 1.000 ke persamaan 1. Kenapa Bu B-nya 1.000? Tadi kita sudah hitung ya. Di sebelumnya kita sudah hitung nilai B, hasilnya 1.000, kita tinggal memasukkan saja. Kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 3A ditambah 5B sama dengan Rp17.000. Oke, B-nya kita ganti dengan 1.000, maka menjadi 3A ditambah 5 dikali 1.000 sama dengan 17.000. 3A ditambah
5 dikali 1000 yaitu 5.000 sama dengan tetap 17.000. 3A ditambah 5.000 dikurang 5.000. Karena kita mau menghilangkan 5.000-nya, kita mau mencari nilai A. Maka 17.000 juga dikurangi 5.000. Hasilnya adalah 3A sama dengan 12.000. Untuk memperoleh nilai A, kita hilangkan 3-nya dengan membagi angka yang sama. 3 per 3A sama dengan 12.000 per 3. Maka A 3 per 3-nya habis. A sama dengan 12.000 per 3, yaitu 4.000. Pertanyaannya adalah, banyak uang yang diperoleh jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Maka 20 mobil kita beri nama 20A, dan berarti kita tambah 30 motor berarti 30B, yaitu 20 kali A. Tadi 4.000 ditambah 30 kali B. B tadi 1.000. Hasilnya adalah 80.000 ditambah 30.000. 80.000 ditambah 30.000 yaitu 110.000. Kesimpulannya, maka banyak uang yang diperoleh dari 20 mobil dan 30 motor adalah 110.000 rupiah. Berikutnya, bagaimana menyelesaikan soal jika persamaannya dalam bentuk pecahan? Jadi untuk soal di nomor 1 masih dalam bentuk bilangan bulat. Bagaimanakah jika bentuknya pecahan? Tentukan himpunan penyelesaian dari soal di bawah ini. Nomor 1, 1/4X ditambah 1/2Y sama dengan 1. Dan persamaan keduanya, 1/2X ditambah 1/2Y sama dengan 5. Soal nomor 2. X dikurang 2 dibagi 4 ditambah Y sama dengan 3. Untuk persamaan pertama, persamaan kedua, X ditambah Y plus 4/3 sama dengan 8. Kita akan bahas nomor 1. Nomor 1, kita hilangkan pecahan, lalu eliminasi 1 dan 2. Tambah 1 step sebelum mengeliminasi. 1/4X ditambah 1/2Y sama dengan 1. Itu soalnya. 1/2X ditambah 1/2Y sama dengan 5. Ini juga soal. Kita akan hilangkan pecahannya dengan mengalihkan KPK-nya. KPK dari apa? Di persamaan pertama ada 1/4 dan 1/2. Kita cari KPK dari 4 dan 2. Berapakah angka yang bisa membagi 4 dan 2? Bu pilih angkanya adalah 4. 4 bisa membagi 4, 4 juga bisa membagi 2. Yang bawah, setengah dan setengah X dan setengah Y, itu duanya bisa dibagi 2. Jadi Ibu ambil KPK-nya adalah 2.
Mari kita kalikan. 1/4 X kali 1/4 berarti 4 dikali 1 bagi 4. 4 bagi 4 itu 1, tinggal X. Ditambah 4 dikali 1 dibagi 2, yaitu 2. 2Y. Sama dengan 4 dikali 1, yaitu 4. Kemudian yang persamaan kedua, sama. 2 dikali 1, 2. 2 bagi 2, habis. Tinggal X. Ditambah, sama. Yang ini juga sama. Y sama dengan 2 dikali 5, yaitu 10. Kenapa Y? Ya karena 2 dikali 1, 2. Bagi 2, 1. 1Y berarti Y. Kita sudah hilangkan pecahannya. Maka kita bisa mengurang. X dikurang X habis. 2Y dikurang Y berarti Y. Sama dengan 4 dikurang 10 berarti min 6. Kita substitusi Y sama dengan min 6 ke persamaan 1. Yaitu X plus 2Y sama dengan 4. Persamaan satunya kita ambil yang sudah tidak pecahan ya. Kita ganti Y sama dengan min 6. Berarti X ditambah 2 kali min 6 sama dengan 4. X 2 dikali min 6 yaitu min 12 sama dengan 4. Plus ketemu min jadinya min, berarti X dikurang 12 sama dengan 4. Kita hilangkan min 12, maka X min 12 plus 12 gitu ya. Maka 4 juga ditambah 12. Hilang min 12 plus 12, tinggal X. X sama dengan 4 ditambah 12. 4 ditambah 12 adalah 16. Nomor 2. X dikurang 2 dibagi 4 ditambah Y sama dengan 3, persamaan ke 1. X ditambah Y plus 4 per 3 sama dengan 8, persamaan ke 2. Kita ubah. Ingat, kalikan KPK. Yang atas KPK-nya adalah 4. Yang bawah KPK-nya adalah 3. Maka persamaan 1 kita kalikan 4, persamaan kedua kita kalikan 3, pasti akan hilang. Ya, kita akan hilangkan pecahannya. Maka 4 kalikan X min 2 itu akan sulit kalau kita kalikan dulu ke atas. Kita bisa bagi ke bawah. 4 bagi 4 habis, tinggal atasnya X min 2. Y-nya jangan lupa tetap dikalikan 4. Maka min 2 ditambah 4Y sama dengan 3 juga kalikan 4, yaitu 12. Yang kedua, 3 kita kalikan X jadi 3X. 3 kita boleh kalikan dulu ke Y plus 4 atau dibagi ya. Dibagi lebih mudah. 3 dibagi 3 habis, tinggal Y plus 4 sama dengan 8, jangan lupa dikali 3, yaitu 24. Nah, kita sudah hilangkan pecahannya. Maka langkah berikutnya adalah kita akan menghilangkan yang tidak ada variabelnya atau dia disebut konstanta. Di persamaan 1 ada min 2, di persamaan 2 ada plus 4. Berarti X dikurang 2, karena mau dihilangkan maka ditambah 2, ditambah 4Y itu tetap, sama dengan, karena tadi kita tambah 2 untuk menghilangkan, maka sebelah kanan juga harus ditambah 2. Begitupun
yang persamaan kedua. 3x ditambah y ditambah 4, karena 4 mau dihilangkan berarti dikurang 4, maka sebelah kanan ruas sama dengan adalah juga 24 dikurang 4. Pecahannya sudah hilang, maka kita akan ubah menjadi x min 2 plus 2-nya habis, berarti tinggal plus 4y sama dengan 14. Dan yang kedua adalah 3x ditambah y, karena 4 min 4-nya habis, maka tinggal sama dengan 20. Sekarang kita eliminasi nilai x pada pers, itu persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 adalah x ditambah 4y sama dengan 14. Persamaan kedua adalah 3x ditambah 4y sama dengan 20. Kita akan hilangkan x, karena di situ ada perintahnya eliminasi nilai x, maka kita akan samakan. X yang di atas kita kalikan 3, x yang di bawah kita kalikan 1. Jangan lupa efeknya semua dikalikan 3. X kali 3, 3x. Ditambah 4y dikali 3, 12y. Ditambah 14 kali 3, sama dengan 14 kali 3, yaitu 42. Yang bawah, 3x dikali 1, yaitu 3x. Ditambah y dikali 1, y sama dengan 20 dikali 1, 20. Baru kita bisa mengeliminasi nilai x. 3x dikurang 3x sama dengan habis. 12y dikurang y. Y itu berarti 1. Maka hasilnya 11y. Sama dengan 42 dikurang 20, yaitu 22. Kita akan hilangkan y atau koefisien y. 11 bagi 11. Maka 22 juga dibagi 11. Hasilnya y sama dengan 22 bagi 11 adalah 2. Terakhir, kita substitusi y sama dengan 2 ke persamaan kedua, ya. Kalau sebelumnya Ibu menggunakan persamaan ke-1, sekarang boleh saja menggunakan persamaan kedua. Persamaan keduanya adalah 3x ditambah y sama dengan 20. Maka nilai y kita ganti dengan 2. 3x ditambah 2 sama dengan 20. Karena mau mencari nilai x, maka 2-nya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dikurang 2. 20 pun dikurang 2. Ya. Maka 3x sama dengan 20 dikurang 2 adalah 18. Kita hilangkan koefisien x dengan membagi sesamanya. 3 dibagi 3, 18 dibagi 3. Maka x sama dengan 6. Berarti, jika ditanya berapakah himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini, jawabannya adalah kita gunakan kurung kurawal, kurung keriting ya. X dulu yang disebut. X-nya 6, Y-nya 2. Berarti 6,2. Baik, terima kasih.
kalian telah memperhatikan video pembelajaran pagi hari ini. Semoga bisa menjadi bekal kalian untuk mengerjakan tugas bab keempat, yaitu tugas pertama. Silakan dibuka di Sidu aktivitas berikutnya, yaitu aktivitas ketiga, penugasan. Kemudian silakan kalian kerjakan langsung di dalam buku tulis kalian, difoto dan dikirimkan ke Sidu paling lambat pada pukul 17 di hari pembelajaran. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.